Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS tentang masa kemerdekaan periode tahun 1945 sampai 1950. Anak-anak sekalian, sebelum kita bahas materi lebih dalam lagi, silahkan kalian simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu demi satu daerah jajahannya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpatik Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Anak-anak sekalian, setelah kalian menyimak tayangan tadi, maka dapatlah kita ketahui ada 5 hal penting pada masa tersebut, yaitu 1. Proklamasi kemerdekaan, 2. Terbentuknya NKRI, 3. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan, 4. Perkembangan politik Indonesia masa kemerdekaan, dan yang kelima, perkembangan ekonomi Indonesia masa kemerdekaan. Hal-hal yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan adalah A. Persiapan kemerdekaan Indonesia, B. Peristiwa Rengas Dengklok, C. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, D. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, E. Sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. 2. Terbentuknya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anak sekalian, untuk lebih jelasnya silakan kalian simak kembali tayangan berikut ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Apakah yang kalian rasakan ketika mendengar teks proklamasi tersebut? Silakan kalian simak tayangan berikut ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kebebasan yang dirasakan saat ini tak lepas dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa tersebut, Indonesia resmi menjadi negara merdeka dan berdaulat yang terbebas dari belenggu penjajah. Tentunya, kemerdekaan ini tidak didapat secara cuma-cuma. Di balik itu, terdapat perjuangan para tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan tanah air, mulai dari pembentukan BPUPKI hingga pelaksanaan proklamasi. Sejatinya, persiapan kemerdekaan Indonesia dimulai ketika Jepang menghadapi Perang Dunia Kedua. Kala itu, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Pemberian janji kemerdekaan kepada Indonesia bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Sebagai pembuktiannya, Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang,
Jepang pun membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dokuritsu Junbicho Sakai ini pendiriannya sudah diumumkan oleh Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945. Akan tetapi, baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang yaitu Hirohito. Adapun tujuan dari pembentukan BPUPKI ini adalah untuk menyelidiki hal-hal penting yang terkait dengan persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan dengan wakilnya yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase Yoshio. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang yang bertugas mengawasi. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan membahas tentang bentuk negara, rancangan undang-undang hingga pendidikan di Indonesia. Berikut adalah hasil sidang BPUPKI yang pertama. Dan pada masa jeda antara sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua, dibentuklah Panitia 9, di mana tugas dari Panitia 9 ini adalah mengolah usul dari konsep para anggota BPUPKI mengenai dasar negara. Dan pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Berikut ini adalah hasil sidang BPUPKI yang kedua. Bom atom yang dijatuhkan sekutu di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 makin menyudutkan Jepang dalam perang. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Dan untuk melunasi janji kemerdekaannya, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang yaitu Terauchi menyetujui pembentukan PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, di mana tugas PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI diketuai oleh Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Berikut adalah hasil dari sidang-sidang PPKI. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu diketahui oleh beberapa tokoh pemuda, terutama Sultan Syahrir. Syahrir dan beberapa pemuda segera menemui Muhammad Hatta yang saat itu baru saja pulang dari Dalat, Vietnam. Bersama Hatta, Syahrir dan beberapa pemuda segera menemui Soekarno di rumahnya. Syahrir mengusulkan agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Karena kalau melalui PPKI, sekutu akan menganggap kemerdekaan Indonesia itu sebagai suatu kemerdekaan hasil pemberian dari Jepang. Akan tetapi, golongan tua tetap menolak permintaan dari golongan muda.
Tanggal 16 Agustus 1945, akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok ini diawali dari ketidaksabaran para pejuang muda yang tergabung dalam gerakan bawah tanah akan kemerdekaan Indonesia. Alhasil, Syo dan Kosinggih, salah seorang anggota PETA dan anggota lainnya, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuan membawa keduanya ke Rengas Dengklok adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Caranya, mereka meyakinkan kembali bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang akan melawan apapun resikonya. Soekarno dan Hatta setelah sampai di Rengas Dengklok, akhirnya memilih untuk singgah di rumah Jiao Kisong karena kondisi rumahnya yang tidak mencolok. Di mana rencana awalnya Soekarno dan Hatta akan berkumpul di markas PETA di Rengas Dengklok. Saat itu, Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya, yaitu untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan sebelum adanya pernyataan resmi dari pihak Jepang tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Akhirnya, Ahmad Subarjo memberitahukan kebenaran menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita itu, Soekarno dan Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Malamnya, setelah sampai Jakarta, Soekarno dan Hatta langsung menuju ke rumah kediaman Laksamana Maida. Rumah Laksamana Maida inilah yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk merumuskan naskah teks proklamasi. Berikut adalah hal-hal yang berkaitan dengan perumusan naskah teks proklamasi. Proklamasi adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan langkah awal untuk menata diri agar diakui keberadaannya oleh dunia internasional. Tepat pukul 10, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Upacara dimulai dengan pidato dan pembacaan proklamasi. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut. Rakyat yang hadir serempak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan upacara proklamasi ditutup oleh sambutan Wali Kota Jakarta, Suwiryo dan Dr. Muwardi. Berikut adalah sambutan rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Bentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Berikut adalah kelengkapan negara yang merupakan hasil dari sidang PPKI. Selanjutnya, marilah kita bahas tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1. Perjuangan fisik dan 2. Perjuangan diplomasi. Perjuangan fisik. 1. Insiden Hotel Yamato di Surabaya. 2. Pertempuran Surabaya. 3. Pertempuran 5 hari di Semarang. 4. Pertempuran Ambarawa. 5. Bandung Lautan Api. 6. Pertempuran Medan Area. 7. Pertempuran Puputan Margarana Bali. Dan 8. Serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Selanjutnya, silakan kalian perhatikan tayangan berikut ini. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia masih harus menghadapi Belanda yang ingin mengembalikan kekuasaannya. Tampak pada tayangan ini yang menunjukkan kedatangan pasukan Belanda kembali datang ke tanah air.
Antara tahun 1945 sampai 1950 terjadi pertempuran antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Bangsa Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Upaya apakah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia? 1. Insiden Hotel Yamato terjadi pada tanggal 19 September 1945 di Surabaya. Pemicunya adalah beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di tiang bendera hotel. Tentu saja rakyat Surabaya menjadi marah. Mereka mendatangi hotel dan berusaha menurunkan bendera Belanda. Bendera Belanda yang berwarna biru dirobek oleh rakyat. Dan bendera merah putih dikibarkan diiringi dengan pekik merdeka. Dua, Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, sekutu mendarat di Surabaya dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dan pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Pada peristiwa itu, Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi terbunuh. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum. Isi ultimatum, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjata di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Tentu saja ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Lalu, Bung Tomo menggerakkan semangat pejuang Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran 5 hari di Semarang. Penyebab terjadinya pertempuran pada tanggal 14 Oktober tahun 45 tersiar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dr. Karyadi selaku Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat memberanikan diri untuk memeriksa air minum tersebut. Dr. Karyadi ditemukan tewas tertembak. Orang menduga pelakunya adalah tentara Jepang. Tanggal 15 sampai 20 Oktober tahun 45 terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat yang dibantu oleh Barisan Pemuda dengan tentara Jepang. Korban banyak berjatuhan dari kedua belah pihak. Pertempuran berakhir setelah perundingan antara Indonesia oleh Kasman Singodimejo, Mr. Sartono dan pihak Jepang oleh Letnan Kolonel Nomura. Pertempuran Ambarawa. 20 Oktober tahun 45, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Better mendarat di Semarang untuk mengurus tawanan perang. Ternyata kedatangan sekutu diboncengi oleh Nika. Ketika sekutu dan Nika sampai di Ambarawa dan Magelang, membebaskan para tawanan Belanda dan dipersenjatai. Tentu saja hal ini membuat pihak Indonesia marah. Tanggal 26 Oktober tahun 45 terjadi pertempuran antara TKR dan pasukan Inggris Nika di kota Magelang. Insiden terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Better melakukan perundingan. Sekutu mengingkari janji. 12 Desember tahun 45 berkobar pertempuran di Ambarawa. Kolonel Sudirman memimpin pasukan dengan taktik gelar supit urang.
Tanggal 15 Desember tahun 45, Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan memukul mundur sekutu setelah bertempur selama 4 hari. Kemenangan diperoleh berkat kerjasama seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan tersebut diabadikan dengan Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati juga sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumahnya, dan mereka menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Tujuannya untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Tampak pada tayangan pertempuran yang sangat sengit sekali. Pertempuran terjadi di Desa Dayakolot, terdapat gudang amunisi milik tentara sekutu. Muhammad Toha dan Ramdan, anggota Barisan Rakyat Indonesia, berhasil meledakkan gudang amunisi. Pertempuran Medan Area. Tentara sekutu yang diboncengi Nika dipimpin oleh T.E.D. Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober tahun 45. Pada tanggal 13 Oktober tahun 45 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dengan Belanda yang kemudian meluas di seluruh Medan. Tanggal 18 Oktober tahun 45, tentara sekutu mengeluarkan maklumat yang melarang rakyat membawa senjata dan semua senjata yang ada harus diserahkan kepada tentara sekutu. Tapi maklumat tersebut tidak ditanggapi oleh TKR dan Laskar Perjuangan. Tanggal 1 Desember tahun 45, tentara sekutu memasang batas-batas kekuasaan wilayah mereka secara sepihak yang dikenal dengan istilah Medan Area. Tanggal 10 Desember tahun 45, tentara sekutu melancarkan serangan besar-besaran. Hampir seluruh daerah di Medan dijadikan sasaran. Serangan itu mendapat perlawanan dari TKR dan Laskar-Laskar Perjuangan sehingga meletuslah peristiwa pertempuran Medan Area. Puputan Margarana. Tanggal 2 dan 3 Maret tahun 46, Belanda mendaratkan sekitar 2.000 orang tentara disertai tokoh-tokoh yang bersedia bekerja sama dengan Belanda di Bali. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai diajak bekerja sama dengan Belanda, tetapi menolak. Tanggal 18 November tahun 46, I Gusti Ngurah Rai mulai menyerang kedudukan Belanda di daerah Tabanan. Satu detasmen polisi lengkap dengan senjatanya berhasil dilumpuhkan. Untuk menghadapi pasukan I Gusti Ngurah Rai, Belanda mengerahkan seluruh kekuatan pasukan yang ada di Bali dan Lombok, yang akhirnya pasukan I Gusti Ngurah Rai dapat dikalahkan dalam pertempuran Puputan. Puputan artinya perlawanan sampai titik darah penghabisan di Margarana di sebelah utara Tabanan. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai Puputan Margarana. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan diplomasi atau perundingan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati. Perjanjian ini berlangsung mulai tanggal 15 November 1946 sampai dengan 25 Maret 1947. Hasil perundingan: 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda 1.
Perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember tahun 48, Belanda melakukan agresi militer 2 dengan menyerang ibu kota RI di Yogyakarta. Presiden dan wakil presiden berhasil ditawan Belanda. Perjanjian Rum-Royen berlangsung dari tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah kemerdekaan sebelum KMB di Den Haag. Konferensi Meja Bundar atau KMB berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai tanggal 2 November 1949. Hasil KMB. Tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Belanda menyerahkan kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat. Masa penjajahan Belanda di Indonesia berakhir. 4. Perkembangan politik pada masa kemerdekaan. A. Republik Indonesia Serikat. B. Kembali menjadi NKRI. C. Gangguan keamanan yaitu pemberontakan PKI Madiun 1948, pemberontakan DITII Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, di Sulawesi Selatan, Aceh, dan di Kalimantan Selatan. Perkembangan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. A. Permasalahan inflasi. Selanjutnya, simaklah tayangan berikut ini. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain 1. Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali. Yang kedua, kekosongan kas negara. Yang ketiga, pajak dan bea masuk yang kecil. Dan yang keempat, hasil pertanian dan perkebunan yang tidak dapat diekspor. Indonesia pada awal kemerdekaan tidak memiliki mata uang sendiri, sehingga Indonesia menggunakan 3 mata uang yang beredar saat itu. Yang pertama yaitu ada mata uang Jepang, yang kedua ada mata uang Gulden Hindia Belanda atau mata uang Nika, dan yang terakhir ada mata uang De Javase Bank. Masalah ekonomi yang kedua adalah adanya blokade laut. Untuk itu, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda berambisi ingin menguasai kembali wilayah Indonesia. Keinginan untuk menguasai Indonesia terlihat jelas ketika Belanda melakukan blokade ekonomi sejak bulan November 1945. Dalam pelaksanaannya, Belanda memusatkan blokade di jalur perdagangan laut. Adapun tujuan Belanda melakukan blokade ekonomi yaitu antara lain 1. Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Yang kedua, mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya. Dan yang ketiga, melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bangsa asing. Upaya menghadapi blokade laut. 1. Melaksanakan program pinjaman nasional. 2. Melakukan diplomasi ke India. 3. Mengadakan hubungan dagang langsung ke luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan. 1. Kehidupan sosial. Setelah Indonesia merdeka, segala bentuk diskriminasi rasial dihapuskan dan semua warga Indonesia dinyatakan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala bidang. 2. Pendidikan. Tujuan umum pendidikan di awal merdeka adalah mendidik anak-anak menjadi warga negara yang berguna dan menanamkan semangat patriotisme. 3. Kebudayaan. Muncullah lagu-lagu bertema nasionalisme. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.